Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, kembali lagi di pembelajaran kelas 6. Untuk hari ini kita akan belajar matematika. Materinya apa, Pak? Materi untuk pertemuan yang pertama ini yaitu tentang bilangan bulat. Mari kita simak di papan tulis berikut ini. Kita akan berbicara tentang bilangan bulat. Lalu, apa yang mesti kalian tahu tentang bilangan bulat? Nah, sebelum masuk ke materi-materi inti, kalian juga harus paham. Ada yang disebut dengan bilangan asli dan ada juga yang disebut dengan bilangan cacah. Nah, kalian harus tahu perbedaan antara bilangan asli dan bilangan cacah sebelum masuk ke bilangan bulat. Nah, kalau bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalian akan tahu letak perbedaannya antara bilangan asli dan bilangan cacah. Kalau bilangan asli berarti dimulai dari 1, kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Kita kembali ke judul, yaitu bilangan bulat. Nah, yang Bapak harapkan dari materi ini, yaitu kalian semua akan memahami dan dapat menjelaskan apa itu bilangan bulat. Bagaimana cara menghitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Simak baik-baik ya video pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Oke, kita kembali ke bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ini yang perlu kalian ketahui bersama bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, kemudian bilangan negatif, kemudian bilangan positif. Nah, bilangan negatif, bilangan positif. Jadi ada 3 bagian yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Diulangi, bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, kemudian bilangan positif, dan ada juga yang disebut dengan bilangan negatif. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika bilangan bulat diterapkan dalam sebuah garis bilangan? Contoh, dalam sebuah garis bilangan ini harus ada 3 bagian dari bilangan bulat. Ada yang disebut dengan 0. Ingat, letak posisi 0 harus ada di tengah, nggak boleh di ujung. Kemudian tadi juga ada yang disebut dengan bilangan positif. Kemudian tadi juga ada yang disebut dengan bilangan negatif. Nah, ketiga bagian dari bilangan bulat sudah ada dalam sebuah garis bilangan. Ini yang disebut dengan bilangan positif, ini yang disebut dengan 0, dan ini yang disebut dengan bilangan negatif. Kemudian ada pertanyaan lagi, lalu apa yang disebut dengan bilangan positif? Lalu apa yang disebut dengan bilangan negatif? Ingat baik-baik, yang disebut dengan bilangan positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Jika bilangan negatif adalah bilangan bulat yang bernilai kurang dari 0. Itulah yang dimaksud dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Kita lanjutkan. Baik anak-anakku, jika sudah seperti ini,
kalian juga harus tahu cara baca dan cara menulis dalam bilangan bulat. Awas, jangan keliru dan jangan sampai salah. Karena banyak anak-anak kita yang sering keliru ketika membaca atau menulis dalam bilangan bulat. Contoh, misalnya yang positif. Ada angka 6, 8, dan 13. Berarti cara menulisnya ya seperti biasa. Ini 6. Ini 8. Ini 13. Begitupun cara membaca. Sama seperti biasa. Ini 6, ini 8, ini 13. Bukan. Awas ya, bukan seperti ini. Positif 6, positif 8, positif 13 itu salah. Jadi cara membacanya harus seperti ini. Dan cara nulisnya juga jangan gini. Positif 6, positif 8. Nah, ini salah. Udah aja contohnya seperti ini. Itu kalau yang bilangan positif. Gimana kalau yang bilangan negatif? Contoh. Nah, misalnya kalau yang negatif di sini lihat. Ada negatif 5, negatif 7, negatif 11. Berarti cara menulisnya negatif 5, negatif 7, negatif 11. Ini penulisan yang benar. Jangan min 5, min 7, min 11. Nah, ini salah. Salah dalam menyebutkan bilangan bulat. Yang benar itu adalah negatif 5, negatif 7, dan negatif 11. Awas, jangan sampai keliru ya. Kita belajar dengan benar. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang jika kalian semua sudah paham cara membaca, cara menulis, kemudian ada 3 bagian dari bilangan bulat, ada 0, ada bilangan positif, kemudian ada bilangan negatif. Nah, sekarang gimana cara menghitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan? Simak baik-baik. Jadi, kesimpulan dari garis bilangan ini, ya sebelum kalian menghitung, intinya semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jika semakin ke kanan, berarti nilainya semakin besar. Ingat ya, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan berarti semakin besar. Contoh, minus 11 titik-titik 5. Kira-kira minus 11 ini lebih kecil apa lebih besar daripada 5? Meskipun di sini angkanya 11, di sini 5, tetapi di sini ada tanda negatif. Tadi dikatakan bahwa semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Berarti ini lebih kecil dibandingkan 5. Negatif 11 lebih kecil dibandingkan 5. Oke? Bisa dipahami? Lagi misalnya. Nah, bisa dilihat. Bilangan di sini ada 6. 6 itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan negatif 1? Oh, jelas. 6 itu lebih besar dibandingkan dengan negatif 1. Karena apa? Karena semakin ke kanan, bilangan itu nilainya akan semakin besar. Berarti ini lebih besar. Bisa dipahami?
kita lanjutkan. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, dicukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada yang kurang mengerti tentang materi yang pertama ini, bisa melalui via grup WhatsApp atau bisa ditanyakan dengan melalui chat room yang ada di aplikasi e-classroom. Terima kasih, tetap semangat, tetap di rumah. Bersama kita menuju puncak dengan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.